Renegade Immortal Chapter 121. Serikat Budidaya adalah organisasi yang sangat besar. Selain beberapa orang, tidak ada yang tahu persis berapa banyak negara yang menjadi bagian dari serikat pekerja. Persyaratan minimum bagi suatu negara untuk menjadi anggota serikat budidaya yang benar adalah untuk mencapai peringkat 6 dan mendapatkan peringkat mereka sendiri, planet budidaya. Secara umum, selama negara itu adalah negara budidaya, mereka milik serikat budidaya. Tetapi ada banyak negara budidaya, sehingga serikat tidak punya waktu untuk mengelola semuanya secara pribadi. Jadi secara umum, semua negara budidaya peringkat 5 dan di bawah dikelola oleh negara budidaya peringkat 6 di planet ini. Negara Suzaku naik dengan kecepatan gila. Ia naik dari peringkat 1 ke peringkat 6 hanya dalam 100.000 tahun, menjadi salah satu negara budidaya peringkat 6 yang langka. Setelah menjadi negara budidaya peringkat 6, mereka memperoleh hak untuk memiliki planet budidaya sendiri. Planet itu dinamai planet Suzaku oleh Persatuan Kultivasi. Di planet Suzaku, negara yang diperintah Suzaku adalah perintah Tuhan. Planet Suzaku memiliki 18 negara budidaya peringkat 5. Setiap kali suatu negara memenuhi persyaratan untuk menjadi negara budidaya peringkat 5, negara Suzaku memberi mereka 10 medan pertempuran asing. Artinya, hanya ada 180 medan pertempuran asing di planet Suzaku. Jika seseorang runtuh, maka secara permanen akan ada satu medan pertempuran kurang asing, yaitu, kecuali mereka mau membeli satu dari negara budidaya peringkat 6 dengan harga yang sangat tinggi. Mengenai bagaimana medan pertempuran asing ini terbentuk dan di mana keretakan spasial itu mengarah, tidak ada seorang pun di peringkat tersebut 5 negara budidaya tahu. Masing-masing negara budidaya peringkat 5 mengendalikan banyak negara budidaya peringkat 4, dan setiap negara budidaya peringkat 4 mengontrol banyak negara budidaya peringkat 3. Adapun peringkat 1 dan 2 negara, Serikat Tani telah menetapkan aturan untuk mencegah siapapun mengganggu pertumbuhan mereka. Zhao adalah negara budidaya peringkat 3 yang dikendalikan oleh negara budidaya peringkat 4 Green Dragon. Mereka dikendalikan oleh negara budidaya peringkat 5 dari klan setan raksasa. Setiap kali ada pertempuran besar di medan perang asing, semua pembudidaya Nasken Soul di Zhao dipanggil untuk bertarung. Mereka tidak diizinkan untuk menunda atau menolak. Saat itu, 5 leluhur Nasken Soul Heng Yosek dipanggil untuk pergi. Jika mereka menolak, tidak hanya Heng Yosek tak akan dihancurkan, tetapi mereka akan terbunuh juga. Faktanya, hal yang sama terjadi di hampir setiap negara budidaya peringkat 3. Ini adalah seleksi alam, seekor anjing makan dunia anjing. Perintah oleh seseorang yang kuat adalah sesuatu yang harus diikuti oleh orang yang lemah dan tidak bisa menolak. Mungkin karena harus hidup di dunia yang kejam ini, para pembudidaya beradaptasi lebih cepat daripada manusia. Atau mungkin di mata mereka yang berada di atas dalam serikat tani, dunia ini, alam semesta ini adalah pemurnian raksasa pot, baik itu makhluk hidup atau pembudidaya. Keduanya disempurnakan tanpa ampun. Pada zaman kuno, kultivasi berfokus pada memahami surga dan mengejar dao mereka sendiri. Penggarap memberi orang perasaan keanggunan dan surgawi. Tapi dunia kultivasi kuno tiba-tiba runtuh dalam bencana. Kemudian, serikat kultivasi bangkit dan mengambil tempatnya. Saat itulah kata dao hancur. Telah terbukti bahwa kultivasi tanpa keinginan adalah jalan menuju kehancuran. Hanya dengan mengikuti hukum alam maka seseorang akan berjalan di jalur kultivasi sejati. Meskipun mereka tidak tahu hasil akhirnya, setidaknya saat ini, di bawah komando Serikat Tani, para pembudidaya saat ini adalah jauh lebih kuat dari para penggarap zaman kuno. Ini lebih dari cukup. Saat ini, sebuah peristiwa aneh terjadi di salah satu medan pertempuran asing milik klan setan raksasa. Setiap kultivator yang berhasil mendapatkan kepekaan rasa ilahi panik. Hujan meteor besar tampaknya menutupi medan pertempuran asing karena setiap kepekaan rasa ilahi dibebankan ke satu tempat. Tak lama setelah itu, medan perang asing yang sudah diambang kehancuran tidak bisa menahan kekuatan indera ilahi ini dan mulai benar-benar runtuh. Sebuah lubang besar muncul di medan perang asing. Lubang itu dengan segera melahap lemparan besar dari medan perang asing. Pada saat yang sama, rasa ilahi yang besar dengan hati-hati keluar dari celah, yang mengikutinya adalah sekelompok makhluk misterius. Hal yang sama yang dilahap Wang Lin. Adegan yang sama muncul di area lain, di medan perang asing. 3 indera ilahi besar keluar dari celah raksasa yang disebabkan oleh runtuhnya medan perang asing.
Makhluk misterius yang tak terhitung jumlahnya keluar dan melompat pada apapun yang mereka lihat. Akan lebih tepat untuk menggambarkan mereka sebagai belalang. Setiap pembudidaya menggunakan semua kekuatan mereka untuk melarikan diri dalam hiruk-pikuk menuju array transfer. Mereka takut jika mereka satu langkah terlalu lambat, mereka akan dilahap. Orang bisa melihat banyak pedang mati-matian terbang. Saat ketiga jiwa raksasa muncul, Wang Lin segera memperhatikan mereka. Dia sangat akrab dengan ketiga indera ilahi ini karena mereka adalah tiga tetangganya. Pada saat ini, perasaan ilahi yang telah ia kirimkan dalam 3 tahun terakhir secara bertahap kembali kepadanya. Setiap kali sebagian dikembalikan kepadanya, indera ilahinya tumbuh lebih besar sampai mencapai ukuran aslinya. Wang Lin tidak terburu-buru. Dia duduk bersila dan terbiasa dengan benda asing ini. Beberapa makhluk misterius datang dan melihat Wang Lin. Mereka ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi tidak bisa menahan godaan dan melompat ke arah Wang Lin. Ketika mereka berada selusin meter jauhnya dari Wang Lin, dia membuka matanya dan berteriak, "Ketahui tempatmu." Jiwa ilahinya yang besar tiba-tiba menyebar dan makhluk-makhluk misterius itu tampaknya telah bertemu dengan pemangsa alami mereka ketika mereka mengeluarkan teriakan dan dengan cepat hancur. Tapi sebelum mereka bisa melarikan diri, mereka ditangkap oleh Wang Lin dan langsung dilahap. Saat ia hendak melahap lebih banyak, rasa ilahi yang besar datang untuk mencoba menghentikannya. Wang Lin mendengus dingin, bukan saja dia tidak mendukung, tetapi dia melahap semua makhluk aneh yang ingin menyerangnya. Perasaan ilahi besar lainnya menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Sebagian besar akal ilahi Wang Lin telah kembali ke tubuhnya, namun masih ada beberapa potong yang tidak ada di medan perang asing. Jadi mereka tidak bisa kembali padanya. Namun, dalam hal kekuatan akal ilahinya, itu hampir tidak berbeda dari sebelumnya. Semua orang, aku akan melewatinya. Dia menyebarkan indera ilahi dan gerak.py. Perasaan ilahi ini segera menutupi seluruh medan perang asing dan 3 indera ilahi yang dengan senang hati makan tiba-tiba berhenti. Tak lama setelah itu, masing-masing dari mereka mengirim pesan ke Wang Lin. "Kamu sangat kuat, saya tidak percaya Anda berhasil meninggalkan tempat itu. Tempat ini akan runtuh. Pekerjaan kita sebagai penyembah jiwa adalah menghancurkan tempat ini untuk mencegahnya runtuh. Anda adalah pemangsa jiwa juga. Bahkan jika kita tidak melahap, akan ada melahap jiwa lain yang akan melahap tempat ini." 3 indera ilahi besar masing-masing mengirimkan satu kalimat. Mereka tidak lagi melahap dan menunggu Wang Lin untuk merespons. Dalam pandangan mereka, Wang Lin berada di level yang sama dengan mereka. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang para peminat jiwa. Dia merenung sedikit ketika dia memilah ingatan Mei Liang dan tahu bahwa array transfer akan segera terbuka jika seluruh medan pertempuran asing runtuh. Dia tidak yakin apakah array transfer masih bisa terbuka. "Aku tidak ingin menghentikan kalian, tapi kuharap kalian bisa melambat sehingga butuh waktu lebih lama bagi medan pertempuran asing untuk runtuh." "Oke, seperti yang kau inginkan, aku juga setuju, tapi kau tidak bisa hentikan jiwa pengembara dari berburu." Setelah membentuk kesepakatan, Wang Lin bergerak menuju lokasi array transfer dengan ingatan Mei Liang di tengah jalan. Setiap kali jiwa-jiwa yang berkeliaran memperhatikannya, mereka semua akan ketakutan. Mereka dengan cepat mundur dan tidak berani menghalanginya. Sepanjang jalan, Wang Lin merasa sangat tidak wajar di tubuh barunya. Meskipun bakat dan akar roh Mei Ling ini benar-benar bagus, beberapa waktu lebih baik daripada yang dia miliki sebelumnya. Ini, bagaimanapun, adalah tubuh yang kerasukan. Dibutuhkan beberapa waktu untuk disempurnakan sebelum dia bisa mengambil alih sepenuhnya. Pada titik ini, dia tidak memiliki energi spiritual di tubuhnya dan mengandalkan akal ilahi untuk bergerak. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah menemukan tempat untuk pergi ke budidaya pintu tertutup, meningkatkan kekuatannya, dan bergabung dengan indera ilahi yang kuat untuk membunuh jalan kembali ke Xiao. Sementara terbang, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan melihat barat laut. Dia merenung sedikit dan terbang ke sana. Tidak lama kemudian, dia melihat 3 sinar cahaya terbang ke arahnya. 10 jiwa pengembara mendekat di belakang mereka. Xiao Zihong adalah murid kuil Dewa Perang Negara Huo Fan. Dia biasanya sangat manis, tetapi arusnya mengerucutkan bibirnya. Rambutnya berantakan, dia dipenuhi keringat, dan kekuatan spiritual di tubuhnya semuanya habis.
wajahnya dipenuhi dengan kesedihan saat dia melihat dua saudara magang seniornya. Wajah mereka juga dipenuhi dengan kesedihan saat mereka berlari dengan putus asa. Aku khawatir kita adalah satu-satunya orang dari kuil Dewa Perang yang masih hidup. Zhou Ziyong mengeluarkan tawa menyedihkan. 3 hari yang lalu, masih ada 10 orang dari kuil Dewa Perang. Tetapi siapa yang mengira bahwa medan perang asing akan tiba-tiba runtuh dan semua makhluk aneh ini akan muncul. Setiap kultivator yang ditangkap oleh jiwa-jiwa pengembara ini akan mati dan memiliki esensi di tubuh mereka dimakan sampai tubuh mereka menjadi mumi. Dan makhluk-makhluk aneh ini tampaknya suka bersembunyi di dalam mumi-mumi ini. Setiap kali penggarap melihat tubuh, mereka ketakutan. Renegade Immortal Chapter 122. Dari 10 orang dari kuil Perang Dewa, selain dari Mei Liang yang telah pergi 4 hari yang lalu, hanya mereka bertiga yang tersisa. Zhou Ziyong menghela nafas saat dia melihat kembali pada makhluk aneh yang mendekatinya. Dia memejamkan mata dengan putus asa ketika dia tanpa sadar memikirkan Mei. Mei Liang itu selalu takut-takut seperti tikus dan sangat takut mati. Tetapi kebetulan dia berkulit sangat tebal. Kakak magang junior Tom tidak tahan lagi mengganggunya dan berpikir untuk melemparkannya ke medan perang asing untuk menyingkirkannya. Jika bukan karena fakta bahwa saya mengasihani dan membantunya berkali-kali, dia pasti sudah mati. Setidaknya dia masih memiliki hati nurani. Beberapa hari yang lalu, dia memberi saya pil yang katanya akan membantu saya mempertahankan usia saya. Saya ingin tahu apakah itu benar. Hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tidak bisa membantu tetapi mulai memikirkan pikiran-pikiran gila. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar saudara senior yang di sampingnya berteriak, "Mei Liang, cepat, lari sekarang." Zhou Ziyong kaget dan membuka matanya. Dia melihat seorang pemuda terbang dengan cara mereka. Dia sangat tampan, tetapi matanya mengandung sedikit kedinginan dan ada noda darah di dadanya. Saudara junior Mei, sepertinya akan sulit bagi kita untuk melarikan diri dari bencana ini. Kakak senior yang menghela nafas. Dia melihat sekitar 30 dan ada kesedihan di wajahnya. Wang Lin menatap ketiganya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat itu, makhluk-makhluk yang mengejar mereka berhenti ketika mereka melihat Wang Lin dan mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Wang Lin mendengus dan mengirim pesan dengan indera ilahinya, "Scram." Lebih dari 10 jiwa yang mengembara tiba-tiba panik dan melarikan diri. Mereka menghilang tanpa jejak. Zhou Ziyong menatap dengan heran ke pemandangan di depannya. Dia tidak tahu mengapa makhluk-makhluk menakutkan itu tiba-tiba pergi begitu saja. Dia menoleh ke arah Wang Lin saat pikiran gila muncul di benaknya. Mungkinkah makhluk-makhluk menakutkan ini takut pada Mei Liang? Tapi tak lama kemudian, dia menolak spekulasi itu. 2 murid kuil perang dewa lainnya juga bingung. Tetapi kelegaan untuk selamat dari situasi berbahaya seperti itu menghantam mereka dan mereka akhirnya menghembuskan napas. Kakak senior yang adalah yang tertua dari mereka, dia mempertimbangkan situasinya dan berkata, "Saudari magang junior, meskipun makhluk aneh itu telah pergi, masih tidak aman untuk tinggal di sini. Kita harus pergi ke area transfer dan cepat-cepat pergi." Zhou Ziyong menggigil dan mengangguk, lalu berkata, "Junior Mei, kamu yang terlemah dari kami. Jadi kamu jangan biarkan hal-hal itu menyentuhmu. Jika mereka menyentuhmu, kamu akan mati." Murid kuil perang dewa lainnya dengan tidak sabar berkata, "Apa yang masih kalian bicarakan? Jika kalian tidak pergi, aku akan pergi sendiri." Dengan itu, dia bergerak dan dengan cepat terisi keluar. Wang Lin tahu bahwa orang ini disebut Ling Tao berkat ingatan Mei Liang. Kakak senior yang juga pergi karena dia tidak ingin tinggal di sini. Zhou Ziyong ragu-ragu sedikit dan berkata, "Hati-hati." Kemudian dia mengikuti mereka juga. Selama ini, Wang Lin masih tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Tetapi dia dengan santai mengikuti mereka. Alasan dia menyelamatkan ketiganya, selain dari alasannya sendiri, adalah karena dia tahu dari ingatan Mei Liang bahwa Mei Liang sangat berterima kasih kepada Zhou Ziyong. Karena dia mengambil tubuh Mei Liang, dia merasa seperti dia harus membantu Mei Liang melakukan beberapa hal. Mereka bertiga sangat berhati-hati saat mereka terbang. Mereka bahkan sangat berhati-hati ketika mengambil pil untuk memulihkan energi spiritual mereka. Zhou Ziyong bahkan mengeluarkan pil tambahan dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Dia menatap pil dan tidak bisa membantu tetapi memikirkan surga yang menentang manik, cairan manik-manik yang direndam
adalah obat terbaik. Sayangnya, tas berisi labu dan semua hartanya dihancurkan oleh Tang Huayuan. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia bisa merasakan surga menantang manik-manik di jiwanya. Dia bisa merasakan pedang yang darahnya dimurnikan di jiwanya juga. Namun, ini bukan waktu yang tepat untuk memeriksa apakah dia masih memilikinya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin bahkan lebih bertekad untuk menemukan tempat untuk memasuki budidaya. Pintu tertutup begitu dia pergi. Para pembudidaya di dalam medan pertempuran asing memperhatikan bahwa dalam beberapa hari terakhir ini, kecepatan di mana tempat yang runtuh sepertinya sedikit melambat, tapi ini tidak ada gunanya bagi mereka karena dibandingkan dengan medan perang asing yang runtuh, makhluk aneh itu lebih menakutkan. Dengan ruang yang runtuh, paling banyak Anda hanya akan melihat orang-orang menghilang, tetapi jika seseorang diserang oleh makhluk aneh, mereka akan berteriak kesakitan di depan matamu. Makhluk-makhluk itu kemudian akan meninggalkan mayat mumi. Jika pembudidaya ini bisa memilih bagaimana mereka akan mati, mereka akan memilih mati ke ruang yang runtuh karena dilahap untuk dimakan. Ada 4 total transfer array di dalam medan perang asing. Arah kelompok Wang Lin terbang menuju adalah yang terdekat. Wang Lin tidak terlalu peduli array transfer mana yang mereka tuju. Array transfer hanya dapat mentransfer orang yang memenuhi persyaratan tertentu. Siapapun yang memasuki medan perang asing menerima sepotong batu giok. Selain perlindungan dari angin wajah, hal lain yang dilakukannya adalah memungkinkan seseorang untuk menggunakan transfer array. Wang Lin tidak memiliki batu giok dari Xiao, jadi dia tidak punya cara untuk kembali melalui array transfer. Juga, dia saat ini menggunakan tubuh Mei Liang, jadi yang terbaik dia kembali ke negara asal Mei Liang, Hou Feng. Ini adalah alasan lain mengapa dia menyelamatkan kelompok Zhou Xiong untuk mencuri batu giok. Tentu saja, jika dia bisa menemukan Su Hao dan Jie Yang, maka itu akan menjadi kasus terbaik. Keduanya sudah ditetapkan sebagai harus membunuh target oleh Wang Lin. Ini bukan untuk membalas dendam pada Mei Liang, tetapi mereka berdua tahu bahwa Mei Liang seharusnya sudah mati. Untuk mencegah masalah apapun di masa depan, keduanya harus mati. Dalam perjalanan, Wang Lin menggunakan ingatan Mei Liang untuk memberitahu 3 tetangganya tentang Su Hao dan Jie Yang. Semua jiwa yang berkeliaran di medan perang asing menjadi mata dan telinganya. Jika keduanya pernah muncul, 3 tetangganya akan langsung memberitahunya. Jika masih ada berita tentang mereka pada akhirnya, itu berarti Su Hao dan Jie Yang sudah meninggal. Setelah terbang selama 1 minggu penuh, kelompok 3 orang Zhou Zihong sangat terkejut menemukan bahwa jiwa-jiwa yang berkeliaran tampaknya benar-benar mengabaikan mereka. Beberapa jelas akan menagih ke mereka, tetapi mereka akan membuat tiba-tiba berbalik dan berkelilinglah mereka. Dapat dikatakan bahwa di sepanjang jalan, ketiganya takut, tetapi tidak pernah dalam bahaya. Pada akhirnya, mereka begitu terbiasa sehingga ketika mereka melihat makhluk aneh itu sekarang, mereka tidak akan berhenti lagi. Mereka hanya akan melambat sampai makhluk itu pergi, lalu terus berjalan. Yang lebih aneh adalah bahwa suatu kali, salah satu makhluk tiba-tiba muncul dan melompat ke arah Zhou Xiong. Tapi tepat saat akan menyentuhnya, tiba-tiba keluar arus yang menakutkan dan mati-matian melarikan diri. Mereka bertiga tidak bisu, jadi mereka curiga tentang apa yang sedang terjadi. Mereka berpikir tentang apa yang terjadi baru-baru ini dan segera mengerti bahwa jawabannya berbohong kepada Wang Lin. Tapi selain Zhou Xiong yang pernah membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, 2 lainnya hanya berpura-pura tidak ada apa-apa sedang terjadi. Bukan karena mereka tidak ingin bertanya, tetapi karena mereka tidak bisa. Jika mereka secara tidak sengaja menyinggung Wang Lin, mereka akan kehilangan nyawa mereka di sini. Mata murid bernama Lin Tao menyala dengan punggung menghadap Wang Lin. Dia tampaknya merencanakan sesuatu, tetapi ekspresinya segera kembali normal. Melihat mereka dekat dengan barisan transfer terdekat, jumlah pembudidaya di dekatnya meningkat. Tujuan mereka adalah array transfer di depan mereka. Wang Lin sudah menggunakan akal ilahi untuk menjelajahi daerah tersebut. Ada beberapa orang yang berkumpul di sekitar array transfer. Mereka semua menunggu array transfer terbuka. Layar cahaya putih mengelilingi array transfer untuk melindunginya. Di luar layar cahaya, melayang sejumlah besar mayat mumi. Mereka semua milik orang-orang yang ingin pergi melalui transfer array. Ada jiwa-jiwa yang berkeliaran bergerak masuk dan keluar dari tubuh mumi.
Arai transfer di medan perang asing biasanya tertutup, mereka hanya buka pada waktu-waktu tertentu. Masih ada 2 hari lagi sampai tiba saatnya bagi mereka untuk membuka. Orang-orang dengan gugup menatap jiwa-jiwa pengembara di dalam barisan transfer. Setiap kali ada gerakan, mereka panik. Namun lambat laun, mereka menyadari bahwa makhluk aneh hanya berkeliaran di luar barisan transfer. Mereka tidak berani menyentuh perisai arai transfer. Ketika orang-orang memperhatikan hal ini, semua orang di dalam formasi menghela nafas. Saat terbang, Wang Lin terkejut sesaat. Salah satu tetangganya memberitahu dia bahwa 2 yang dia cari sudah mati dan tas-tas pegang mereka dikirim oleh jiwa pengembara. Singkatnya, jiwa pengembara dengan 2 tanduk muncul di kejauhan. Zhou Xiao dan mereka pada awalnya tidak keberatan, tetapi ketika jiwa yang berkeliaran semakin dekat dan lebih dekat, mereka melihat ke arah Wang Lin. Jiwa yang mengembara berhenti di depan mereka. Itu mengguncang tubuhnya dan melemparkan 3 kantong memegang ke tangan Wang Lin. Setelah jiwa pengembara melakukan semua ini, dengan cepat berbalik dan pergi, mata Wang Lin menyala ketika dia menatap jiwa yang mengembara. Dia berkata, "Berhenti." Jiwa yang berkeliaran berhenti, tubuhnya bergetar ketika berbalik dan menatap Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihat kelompok Zhou Xiao saat ia bergerak di sebelah jiwa yang mengembara. Wang Lin telah melahap banyak jiwa yang berkeliaran. Jika tidak 10.000, setidaknya 8.000. Meskipun dia tidak melacak dengan baik, dia memperhatikan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang jiwa yang mengembara ini. Jiwa yang mengembara yang dilahap Wang Lin sebelumnya lebih seperti perasaan ilahi dengan kehidupan. Mereka memiliki kecerdasan minimum dan hanya tahu bagaimana melahap segalanya. Tapi jiwa pengembara di hadapannya jelas berbeda. Perasaan ilahi itu berantakan, seolah-olah jiwa yang ditelannya tidak dicerna dan meninggalkan bekas luka yang sangat dalam. Setelah tanda-tanda ini terakumulasi hingga tingkat tertentu, itu menyebabkan jiwa pengembara ini berubah. Mata Wang Lin bersinar setelah melihatnya dengan cermat untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat jiwa yang mengembara ini, dia merasakan perasaan yang sama seperti ketika dia melihat jiwa baru lahir si Tunan. Dapat dikatakan ada sesuatu yang serupa di antara keduanya. Tangan kanan Lin menunjuk ke Lin Tao. Dia memerintahkan, "Bunuh dia."